kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, morning blessing dengan Ibu Joni. Pagi hari ini saya akan membacakan dalam kitab Kejadian pasal 45. Kita coba renungkan saudaraku semua. Kitab Kejadian pasal 45, perikopnya tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka berkatalah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kau jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya begini, 'Ini Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kesulitan yang kau lihat di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Setelah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir adalah milikmu.
Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikan 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu pada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepaskan saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbentah-bentah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepada Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Puji Tuhan, pagi hari ini dari pembacaan kitab Kejadian ayat pertama sampai 28, saya mendapatkan poin di dalam ayat 7 dan ayat 8. Demikianlah yang saya dapatkan. "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan atas seluruh istananya sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Dari sini saya mendapatkan poin yang akan saya bagikan dan berkat buat saya pribadi, di mana Allah mengizinkan Yusuf melalui proses kehidupan, ya, yang amat sangat sulit. Respon hati Yusuf yang benarlah yang pada akhirnya rencana besar Allah tergenapi atas hidupnya dan keluarga besarnya. Proses-proses yang sudah dilewati Yusuf di dalam sekolah kehidupan adalah, pertama adalah free will, ya, kehendak bebas. Yusuf tidak melanggar kehendak bebasnya. Ia tetap konsisten mengasihi Allah. Bahkan saat tante Potifar menggodanya, dia bebas untuk menggunakan free will dia, tetapi dia lebih suka mengikuti apa yang perintah Allah lakukan. Dia lari dari godaan tante Potifar. Yang kedua, proses yang sudah dilewati Yusuf adalah hukum alam, yaitu ia tidak melanggarnya. Bahkan apa saja yang Yusuf kerjakan, Tuhan menyertainya sehingga dijadikannya berhasil. Bahkan sampai kepala penjara pun mengangkatnya. Jadi hukum alam itu dia tidak langgar. Dia melakukan bagiannya, dia tekun, dia rajin. Sampai kepala penjara pun memberikan hormat, memberikan kedudukan yang tinggi pada Yusuf. Dan yang ketiga adalah hukum Allah, di mana Roma 8:28 terjadi bagi Yusuf. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi 3 hal tadi, ya, free will, kehendak bebas, Yusuf tidak melanggar. Kemudian hukum alam, dia tekun, dia rajin. Kalau dia berbuat baik, tekun, rajin, orang juga akan melihat respon para pemimpin pun juga akan melihat dia, dan dia diangkat, dipromosikan. Dan Roma 8:28, walaupun dia baik, walaupun dia melakukan bagiannya, tetapi kalau Tuhan izinkan dia tetap mengalami proses pola kehidupan, maka dia tetap masih dalam proses di penjara, ya. Tetapi pada waktunya Tuhan akan promosikan. Aplikasi sekarang buat saya adalah masa kelaparan dan kesulitan yang dialami pada zaman Yusuf bisa saja teraplikasikan seperti keadaan sekarang, di mana di seluruh dunia terjadi COVID-19. Kita tahu semuanya menjadi serba sulit. Banyak saudara kita yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, bahkan banyak yang menderita dan meninggal. Dengan membaca firman Tuhan ini, saya diingatkan untuk memiliki sifat dan karakter seperti Yusuf. Dia tidak pilih-pilih dalam membantu saudaranya yang kekurangan, bahkan mereka yang sudah menyakiti dan melukai hatinya. Respon hati Yusuf benar, maka menghasilkan tindakan yang benar. Mungkin di antara kita yang pernah mengalami proses seperti Yusuf, ya, mengalami kehidupan sulit, dikhianati, ditinggalkan, ya, tapi perhatikan, pada waktu dia tetap mengasihi Tuhan, dia meresponi dengan benar,
maka pada waktunya karakter Yusuf menjadi matang. Dan pada waktunya Tuhan angkat dia menjadi seorang mangku bumi di Mesir. Semoga pribadi dan karakter Yusuf boleh ada dalam kehidupan kita semua, sehingga rencana Allah boleh bekerja melalui kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.